Pernah kepikiran nggak? Gimana sih cara kita tahu apa yang beneran terjadi waktu sebuah revolusi besar meletus? Hari ini, kita bakal lihat gimana cerita 3 revolusi terbesar abad ke-20 itu ternyata dibentuk bukan cuma oleh para pemimpinnya loh, tapi oleh para jurnalis pemberani yang terjun langsung ke tengah-tengahnya. Jadi, pertanyaannya, siapa yang sebenarnya menceritakan kisah sebuah revolusi? Pemimpinnya? Atau orang yang membawa cerita itu ke seluruh dunia? Nah, ternyata pandangan kita tentang revolusi-revolusi terbesar di abad ke-20 itu bisa jadi lebih banyak dibentuk oleh reporter dengan penanya ketimbang revolusioner dengan senjatanya. Kita akan fokus pada 3 duet yang mengubah dunia. Di satu sisi ada jurnalis Amerika, di sisi lain sang revolusioner. Kita punya John Reed dengan Vladimir Lenin di Rusia, lalu ada Edgar Snow dengan Mao Zedong di Tiongkok, dan terakhir Herbert Matthews dengan Fidel Castro di Kuba. Kisah mereka ini, wah, saling terkait erat banget. Oke, kita mulai dari premis dasarnya dulu ya. Gimana ceritanya sih? Cuma segelintir jurnalis bisa punya kekuatan sebesar itu. Sumber yang kita bahas ini menyebut mereka sebagai individu super berdaya. Kenapa? Karena mereka bukan cuma ngelaporin sejarah, mereka ikut membentuk sejarah itu sendiri. Jadi, mereka ini bukan tipe jurnalis yang cuma nonton dari tribun. Enggak, mereka itu lompat ke tengah lapangan, langsung ke pusat kekacauan. Ada satu keyakinan yang mendorong mereka. Seperti yang dibilang Herbert Matthews, kalau mau dapat cerita besar, ya harus berani ambil resiko besar. Dan kalau kita ngomongin resiko, ini bukan main-main loh. Perjalanan mereka buat dapetin berita itu bisa dibilang sama epik dan berbahayanya dengan revolusi yang mereka liput. Yuk kita lihat seberapa nekat mereka. Coba bayangin ya, tahun 1917, John Reed nekat melintasi Eropa yang lagi perang cuma buat sampai ke Petrograd. Gila kan? Lalu di tahun 1936, Edgar Snow menyelinap ngelewatin blokade militer buat masuk ke Tiongkok Merah. Ini wilayah yang nggak boleh dimasukin jurnalis barat sama sekali. Dan puncaknya, 2 dekade setelah itu, Herbert Matthews mendaki gunung terpencil tengah malam. Buat apa? Buat nemuin Fidel Castro, orang yang dianggap seluruh dunia udah tewas. Jadi, ini bukan sekedar tugas kerja biasa buat mereka. Jauh dari itu. Ini tuh petualangan yang mengubah hidup. Semacam lompatan iman ke tempat-tempat yang benar-benar nggak diketahui dunia luar. Mental mereka ini luar biasa kuat. Coba dibayangin situasinya. Matthews dan pemandunya jongkok di lumpur selama lebih dari 2 jam di tengah kegelapan malam. Digigitin nyamuk, nggak boleh ngomong, nggak boleh gerak. Cuma buat nungguin anak buahnya Fidel, pemberontak yang katanya udah tewas. Oke, setelah ngelewatin semua bahaya itu, akhirnya mereka dapat ceritanya. Tapi, perjuangan belum selesai. Ini baru setengah jalan. Bagian berikutnya, yaitu menerbitkan cerita itu. Nah, inilah yang bakal mengubah segalanya. Lihat deh dampaknya. Laporan mereka itu bukan cuma ngasih berita, tapi benar-benar mengubah narasi. Sebelum tulisan mereka keluar, Mao Zedong itu dicap bandit merah. Sesudahnya, dia jadi reformis agraria. Fidel Castro yang tadinya tewas dalam pertempuran, tiba-tiba bangkit jadi Robin Hood dari anti-land. Ini benar-benar mengubah cara dunia memandang mereka. Contohnya buku John Reed. Bukunya ini saking kuatnya sampai jadi bagian dari gerakan revolusi itu sendiri. Jadi, ini bukan lagi sekedar laporan jurnalistik. Ini udah jadi semacam buku panduan revolusi. Sama halnya dengan tulisan Herbert Matthews. Artikelnya itu, secara harfiah, membangkitkan Fidel Castro dan gerakannya dari kematian. Tulisannya jadi bukti buat seluruh Kuba dan dunia kalau revolusi itu masih hidup, masih berapi-api. 6.000. Itu jumlah buku Reed yang terjual di tahun pertamanya. Mungkin kedengarannya nggak banyak ya buat standar sekarang, tapi coba pikirin, setiap satu buku itu ibarat jendela baru yang terbuka. Jendela yang ngasih gambaran pertama yang paling jelas dan paling mengguncang tentang apa yang sebenarnya terjadi di Rusia saat itu. Lalu ada karya Edgar Snow yang dampaknya sangat transformatif secara politik. Tulisannya menghancurkan blokade berita yang udah berlangsung 1 dekade, dan yang paling penting, tulisannya menciptakan citra baru yang romantis dan heroik tentang komunis Tiongkok. Citra ini bergema kuat bukan cuma di Tiongkok, tapi di seluruh dunia. Tapi, ceritanya nggak berhenti di situ. Nggak sesederhana itu. Kekuatan penceritaan yang dahsyat ini juga meninggalkan warisan yang rumit. Sampai sekarang pun masih jadi perdebatan. Apakah para jurnalis ini sebenarnya naif? Atau jangan-jangan mereka terlalu dekat dengan narasumber mereka? Nah, karena mereka terlibat begitu dalam, muncullah tuduhan-tuduhan. Mereka dituduh jadi propagandis, bahkan editor Matthews sendiri di New York Times mempertanyakan objektivitasnya soal Kuba. Reed malah lebih jauh lagi. Dia sampai angkat senjata buat membela Bolshevik.
Laporan Snow juga dikritik karena dianggap terlalu bersimpati. Intinya, mereka dituduh sudah meninggalkan netralitas jurnalisme. Jadi gimana dong? Apa mereka naif? Well, menurut sumber yang kita bedah, jawabannya nggak hitam putih. Untuk benar-benar paham warisan mereka, kita harus melihat karya mereka bukan sebagai propaganda, tapi sebagai sebuah cerminan. Sebuah foto dari satu momen spesifik dalam sejarah. Apa yang mereka tangkap itu adalah momen kelahiran sebuah revolusi. Momen yang penuh optimisme, penuh harapan, penuh rasa bahwa segalanya mungkin. Ini adalah momen sebelum realitas yang lebih kelam dari rezim-rezim itu muncul. Jadi intinya, mereka melaporkan fajar, bukan senja yang nantinya tak terhindarkan. Pada akhirnya, kisah 3 jurnalis ini, Reed, Snow, dan Matthews, mendorong kita ke satu pertanyaan yang fundamental banget tentang peran jurnalisme. Apa sih tugas seorang jurnalis? Apakah harus objektif 100% atau tugasnya adalah menjadi saksi mata? Di mana sebenarnya batas antara melaporkan sebuah cerita dan menjadi bagian dari cerita itu sendiri? Sebuah pertanyaan yang kayaknya masih relevan banget sampai sekarang.